before that, welcome back to my channel, Ermiza Hillary. Oke, hari ini saya ada tengah satu video pasal everything. Apa nama tuh? Hi everything, macam tuh. Jadi baru saya tahu hi everything tuh yang dorang maksudkan tuh siapa. So itulah saya cakap hi everything. I say. So oke, kita teruskan. Hari ini saya akan buat lagi konten. Jom belajar bahasa dusun. Oke, saya tulis di title video ini. Oke. So, tanpa berlengah-lengah lagi, kepada yang baru tengok video saya hari ini, sekarang kita sudah belajar bahasa dusun untuk page yang keempat berkenaan dengan cerita si Mamay Mauda. Oke, dalam bahasa dusun, kokomay di tangon Mamay Mauda. Oke, so kita akan teruskan video kita pada hari ini, yaitu tangon di Mamay Mauda, page muka surat kuma 4, page 4. Oke, so let's begin. Make sure you guys tengok video ini sampai habis. Oke, thank you. Oke, are you ready for today? Oke, good. So, hari ini kita akan belajar sambungan daripada yang kemarin. Yang semalam saya sudah upload di dalam YouTube saya juga. So, yang baru join lesson ini, kamu boleh tengok yang previously punya video, oke? So, now, kita start. Nakagagang tomod i Mamay Mauda. Oke? Nakagagang tuh maksudnya terkejut. Oke? Tomod adalah sangat, i si Mamay Mauda. Oke? Maksudnya dalam satu baris tuh nakagagang tomod i Mamay Mauda, maksudnya Mamay Mauda, si Mamay Mauda sangat terkejut. Oke? Oke, next. Yang seterusnya, ayat yang seterusnya, kuminoili. Oke, kuminoili maksudnya menoleh macam ni. Oke, menoleh. Oke. No isio. Oke, kalau ada isio tuh maksudnya dia. So, kuminoili no isio. Maksudnya dia menoleh macam gini. Oke, tengok begitu, menoleh. Dia menoleh. Mogihum. Oke, mogihum tuh maksudnya mencari. Oke. Do nunu. Oke, do nunu tuh apa? Oke. I norongo daw. Yang dia dengar. Norongo tuh dengar. Daw tuh dia. Oke. So saya baca satu perkataan. So saya air jatuh. So, oke. Saya baca satu perkataan dan saya translate, oke? Kuminoili no isio mogihum donunu i norongo daw. Dia menoleh, oke, dia menoleh mencari apa yang dia dengar, oke? Oke, next. Isoho daw i mato daw. Oke. Isoho tuh maksudnya menggosok macam begini. Oke. Daw tuh dia, di mato daw, mata dia. Mato tuh adalah mata, oke? So, dia menggosok mata dia. Maksudnya dia menggosok matanya. Macam itulah lebih kurang, oke? Dia menggosok macam ni sebab dia tidak percaya. Oke? So dia menggosok macam ni mata dia. Oke, next. Koduto. Oke, koduto mencubit. Oke? Koduto dau o longon dau. Koduto, longon adalah tangan. Koduto tuh mencubit. Dau tuh dia. Oke, so ayat dia koduto dau di longon dau. Oke, dia mencubit tangan dia. Oke, dapatkah?
Saya harap kamu dapat lah. Oke. So, kita teruskan. Kopurimanai. Kopurimanai maksudnya menyadari. Oke, kopurimanai. Maksudnya menyadari. Disio dia do orwol. Oke, kopurimanai disio do orwol. Maksudnya kopurimanai menyadari, disio tuh dia, do orwol tuh sakit. Orwol tuh sakit. Oke? Maksudnya dia merasakan sakit, menyadari sakit. Maksudnya tadi ayat sebelum ini kan dia mencubit tangan dia. Oke, yang ayat seterusnya kopurimanai disio do orwol. Dia menyadari bahwa tangan dia ini sakit, kena cubit kan. Oke, nanti saya tulis di bawah supaya kamu tidak keliru. Kopurimanai menyadari, lepas itu disio tuh dia, do orwol tuh maksud dia sakit. Oke, do tuh kata hubung, kata penyambung ayat. Oke, so kita teruskan. Oke, ayat yang seterusnya panjang sedikit, tapi tidak apa, kita belajar satu-satu. Ini adalah ada bombastic word. Dalam ayat ini dia ada bombastic word. 2 ayat terakhir sebelum kita habiskan page 4 hari ini, kita ada beberapa perkataan yang agak bombastic sedikit dalam dusun. Oke? So let's do this together. So id dumbangan. Oke? Id tuh di, dumbangan tuh tepat di depan. Oke? Dumbangan tepat betul-betul di depan kita. Oke? Itu guys, saya mau tambah extra information di sini. Dumbangan nih dia boleh juga, ada juga orang dusun yang di area kami, dusun Bundurantai, yang menggunakan perkataan dumbangan nih, dumbanganan. Oke? Dumbanganan. Nanti saya tulis. Oke? So, mungkin ada juga yang memang dusun, tapi kamu confused. Kalau betul di depan kan id toguangon macam tuh kan. Ada yang cakap toguangon, id dumbangan. So apa beza? So mungkin ada yang tanya. Sebelum kamu tanya, saya cakap dulu, saya tambah extra knowledge untuk semua. So dumbangan nih, apa yang saya paham dan apa yang saya telah rujuk kepada beberapa sumber yang lagi arif, dia cakap dumbangan ini adalah tepat di hadapan kita, betul-betul di hadapan kita. Oke? Kalau toguang, dia sengat sedikit pun masih toguang, at least dia masih di depan kita. Dia sengat sini pun dia masih toguang. Oke? Masih di depan kita, begitu. Toguangon dati macam tu lah contoh kan. Itoguang. Oke, itoguang maksudnya di depan. Oke? Oke, itu saja saya mau tambah extra knowledge. Kita teruskan. Idumbangan di tepat di depan. Itu memang di, tapi dia punya ayat itoguang tuh tepat di depan, tepat di hadapan. Oke? Disio dia poin kakat, oke, berdiri. Poin kakat tuh berdiri. Oke. Poin kakat do songulun. Oke. Do songulun berdiri. Do tuh dia punya kata sambung saja. Dia kadang-kadang orang guna o songulun ataupun do songulun, itu kata hubung saja. So songulun tuh seorang. Sumandak. Oke, sumandak, kalau orang yang selalu dengar tuh sumandak tuh kamu tahu lah apa kan, tapi kepada yang belum tahu sumandak tuh apa, sumandak tuh maksud dia gadis. Songulun sumandak seorang gadis. Oke. Toporodot. Oke, toporodot maksud dia comel atau cute. Oke. Toporodot, om dan olundus. Olundus tuh cantik. Oke. Ada yang cakap olundus
Olundus, ada yang cakap olumis. Oke, dia sama saja. Oke. Olundus kopio. Oke, kopio tuh maksud dia sangat. Oke. So kita ulang lagi satu sentence dan saya translate juga dalam bahasa Melayu dia. Terus So saya ulang. Idumbanganan ataupun idumbangan tepat di hadapan disio dia poin kakat berdiri dosongulun seorang sumandak gadis toporodot om olundus kopio comel ataupun cute dan cantik, sangat cantik. Oke, next. Last but not least for today, page 4. So, manau-panau berjalan-jalan, manau-panau tuh berjalan-jalan, oke. Isio dia mantad dari di kinasungkado di buluntung. Manau-panau isio mantad id, oke, bukan di id kinasungkado di buluntung. Oke. Ada satu perkataan bombastik sini yaitu kinosungkado. Kinosungkado nih maksud dia di hujung. Do buluntung tuh maksudnya buluntung tuh adalah pelangi. So kinosungkado, oke, saya mau explain di sini. Mungkin ada yang tidak paham kinosungkado tuh macam mana, sebab dalam dusun di hujung tuh kalau kita ada lagi bahasa dusun lain yang kita boleh guna yaitu id tompok ataupun tompok. Hujung tuh tompok. Kalau id tompok tuh di hujung. Oke, itu pun sama. Tapi dalam ayat ini, dalam situasi ini, kinosungkado adalah perkataan yang paling sesuai untuk guna ayat ini. Oke? So, biasanya saya bagi situasi lain dimana supaya kamu boleh paham macam mana boleh bayangkan kinosungkado itu macam mana. Oke, kinosungkado untuk situasi pelangi ini, oke, dimana bermulanya pelangi ataupun di hujung pelangi itu, dimana pelangi itu mula keluar kan, nah itulah kamu panggil kinosungkado. Tetapi oke, kalau kamu tahu siapa yang tahu mangasok parai, dia bilang kalau mau tanam padi kan ada satu, ada satu yang kayu macam nih. Ini pen, contoh lah ini kayu, oke. So hujung dia kan tajam macam nih, tajaman. So orang kampung selalu guna kayu itu untuk cucuk di tanah. Tujuan dia, dorang mau tanam padi ataupun mau tanam sesuatu tanaman, dorang cucuk di tanah begini. So itulah dorang panggil id kinosungkadon. Sini di hujung dia. Tuh, itu maksudnya di ujung deh yang tajam tuh. Oke, itu antara situasi yang kamu boleh apply supaya kamu boleh paham lah. So, kalau kamu tidak juga paham, kamu komen di bawah, nanti I try to explain dengan kamu orang. Oke. Kalau tidak kamu boleh rujuk mana-mana sumber yang memang orang dusun original dusun gitu. Jadi, saya ulang lagi yang sentence terakhir, ayat yang terakhir yaitu manau-panau isio mantad di kinosungkadon di buluntung. Jalan-jalan, dia jalan-jalan dari dari hujung pelangi itu. Oke, macam itulah lebih kurang maksud dia. Memang macam itulah dia punya maksud. Oke. So, saya translate. Oke. Siap sudah kita untuk lesson hari ini, tapi saya mau baca sekali lagi dengan penuh emosi dan saya kasih baca sekali dia punya Melayu supaya kamu lagi clear dan lagi paham. Oke? So nanti jangan risau, saya akan tulis subtitle so kamu boleh ulang-ulang baca, kamu boleh pause so kamu boleh belajar. Oke? So now kita start. Nakagagang tomod
i mamay moda. Pokoili isio mogihum donunu i norongo daw. Isoho daw rimato daw. Isoho daw o mato daw, di mato daw. Koduto daw hiti, koduto hiti ya. Koduto daw di longon daw. Kopuri manali disio do orwol. Oke. Idumbanganan ataupun idumbangan disio poin kakat osong mulun sumandak toporodot om olumis kopio. Mana panau isyo manta di kinuswong kadon di buluntung. Oke. Dalam bahasa Melayu, mamay moda sangat terkejut. Oke. Dia menoleh mencari apa yang dia telah dengar. Oke. Dia menggosok mata dia dan dia mencubit tangan dia. Dia merasa, dia menyadari sakit. Oke, dia menyadari bahwa sakit. Tepat di hadapan dia berdiri seorang gadis yang comel dan sangat cantik. Dia berjalan-jalan dari hujung pelangi itu. Oke? So, saya harap kamu paham. So, kalau kamu tidak paham, kamu ulang-ulanglah video ini sampai kamu dapat, oke? So, sampai di sini saja video kita pada hari ini. So, saya harap adalah kamu dapat dan perkataan baru yang kamu boleh belajar daripada video ini. So, jangan lupa esok ada lagi segmen yang seterusnya, yaitu Jam Belajar Bahasa Dusun berkenaan dengan cerita Mamay Moda untuk page yang kelima. Sekarang page yang keempat kita sudah selesai, kita sudah belajar. So, congratulations yang sudah habis belajar sampai daripada page 1 sampai page 4. So, that's all for today. And thank you guys for watching. And kalau kamu suka video ini, kamu rasa bermanfaat untuk semua orang dan memberikan sesuatu pelajaran ataupun knowledge, pengetahuan yang baru kepada kamu, give me thumbs up, do comment down below yang bagus-bagus, and do share to all your media social, and not to forget to press the subscribe button and also the notification bell. Okay, that's all from me today, and see you again in my next video. Bye.